Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Pujaifah, mahasiswa program studi S1 Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Syarsi, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perilaku Pencarian Informasi atau Information Seeking Behavior Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing, yaitu Ibu Nita Ismayati, SS MHUM. Langsung saja selanjutnya. Selanjutnya itu adalah bab 1, yaitu latar belakang. Pada era informasi seperti saat ini, internet memegang peran penting dalam segala aspek kehidupan setiap manusia. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan setiap individu sangatlah beraneka macam. Dalam hal ini, internet telah digunakan karena memberikan berbagai kebutuhan untuk dapat mengakses berbagai macam literatur dan referensi ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Penemuan informasi ialah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipindahkan di kehidupan. Perilaku tersebut muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang ada. Kebutuhan terjadi dikarenakan ketika keadaan dalam diri seseorang yang berperan dalam lingkungannya, seperti ketika seorang menyadari bahwa pengetahuan yang memiliki masih sangat kurang, sehingga muncul keinginan untuk menambah pengetahuan yang mereka miliki. Penemuan informasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, termasuk sivitas akademik yang tidak akan bisa lepas dari kegiatan penemuan informasi. Mereka akan selalu mencari informasi, baik akademis maupun non-akademis, untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Sebagai mahasiswa, kebutuhan akademis, kebutuhan informasi dan perilaku informasi tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkuliahan, semua mahasiswa tentunya akan bekerja keras untuk memenuhi informasinya. Karena kebutuhan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, hal tersebut akan mendorong mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Individu yang menduduki status mahasiswa tentunya memiliki berbagai tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab dan kewajiban tersebut yang nantinya mendorong mahasiswa untuk mengurangi kesenjangan antara informasi yang dimiliki dengan informasi yang ada di sekitar mereka. Sebagai seorang mahasiswa, maka mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti sistem pembelajaran yang diterapkan oleh perguruan tinggi saat ini. Perguruan tinggi saat ini telah mengembangkan pembelajaran model yang baru, yang mana mengacu pada metode yang berpusat pada mahasiswa, mengubah keterlibatan peran peserta didik dalam proses pengajaran. Berlakunya metode ini menuntut mahasiswa untuk melaksanakan tugas kewajiban yang lebih kompleks sebagai pembagian status mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya sekedar menunggu peran dosen sebagai pemberi materi kuliah, namun mahasiswa dituntut untuk mencari dan menemukan informasi secara mandiri. Kondisi inilah yang mendorong mahasiswa untuk bisa mengatasi kesenjangan informasi yang mereka miliki dengan informasi yang tidak mereka miliki. Selanjutnya itu ada bab 2 yang berisi dengan rumusan masalah. Masih bab 1 rumusan masalah. Pertama itu adalah bagaimana perilaku mencari informasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi dalam memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya ada apa saja kendala mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi dalam melakukan pencarian informasi berdasarkan model ELIS. Selanjutnya di 1.3 itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pencarian informasi pada penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi. Yang kedua itu ada mengetahui kendala mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi dalam melakukan pencarian informasi berdasarkan model ELIS. Yang 1,4-nya itu berisi tentang manfaat penelitian. Manfaatnya itu memberikan pemahaman tentang proses bagaimana penemuan informasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syarsi. Yang kedua itu memberikan pengetahuan atau informasi untuk mengembangkan penelitian dan lanjutan tentang perilaku penemuan informasi seorang mahasiswa. Di bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu perilaku mencari informasi menurut Wilson Case and Given tahun 2016. Menurut Wilson 1999 dalam Case dan Given tahun 2016, perilaku pencarian informasi adalah upaya sadar untuk memperoleh informasi sebagai tanggapan atau atas kebutuhan informasi. Selain itu, menurut Sultana tahun 2016 dalam Tubaci 2018, istilah
perilaku pencarian informasi melibatkan serangkaian tindakan seperti kebutuhan informasi, mencari informasi, mengevaluasi dan memilih informasi, dan akhirnya penggunaan informasi tersebut. Perilaku pencarian informasi merupakan suatu aktivitas melakukan pencarian informasi agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Perilaku pencarian informasi dimulai dari adanya kesenjangan dalam dirinya pencari informasi, yaitu antara pengetahuan yang dimiliki dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Hal tersebut merupakan proses kognitif tingkat tinggi yang merupakan bagian dari pembelajaran atau pemecahan. Selanjutnya itu adalah model perilaku pencarian informasi. Model perilaku pencarian informasi yang diusulkan oleh David Ellis pada tahun 1990 terdapat 6 kategori dari perilaku pencarian informasi. Di bab 2 itu ada kerangka berpikir yang saya ambil itu menurut teori David Ellis. Di dalam teori David Ellis itu berisi 6, yaitu pertama starting, dimulai dari persiapan untuk pencarian informasi. Yang kedua itu chaining, merupakan hasil serentetan atau serangkaian upaya pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada browsing, merupakan proses pencarian informasi terhadap kebutuhan informasi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada differentiating, merupakan pemilihan terhadap referensi atau literatur yang akan digunakan. Yang kelima yaitu ada monitoring, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pencari informasi terhadap hal-hal berkaitan dengan topik. Yang kelima ada extracting, merupakan aktivitas pencarian informasi terkait dengan informasi yang dibutuhkan dengan mengenai sumber informasi yang dianggap penting. Yang terakhir itu adalah ending. Ending merupakan kegiatan pengecekan terhadap informasi yang telah ditemukan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan perilaku pencarian informasi behavior Fakultas Teknologi Informasi Universitas Jersey. Berdasarkan pernyataan Taylor dalam Pandit pada tahun 2003 yang merumuskan penelitian kuantitatif sebagai sebuah penelitian untuk menyajikan gambaran atau deskripsi tentang sebuah fenomena secara valid dan objektif. Yang kedua di bab 3 yaitu lokasi penelitian. Untuk mendapatkan hasil dari gambaran perilaku pencarian informasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Jersey, maka dari itu saya melibatkan para mahasiswa dari berbagai kelas dan organisasi atau himpunan mahasiswa dari prodi Fakultas Teknologi Informasi. Yang ketiga di bab 3 yaitu tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah pengumpulan data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan cara penyebaran angket atau kuesioner. Pengumpulan data primer ini telah dilakukan dengan memberikan daftar memperoleh jawaban atau tanggapan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang setengah terbuka atau dengan memberikan berbagai macam alternatif jawaban untuk diisi sesuai dengan kondisi responden. Dan juga memberikan jawaban untuk kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban pendapatnya yang sesuai. Terus yang kedua itu ada pengumpulan data sekunder, merupakan data yang sudah diolah dengan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Yang ketiga itu adalah studi pustaka, yaitu dengan pengumpulan informasi yang relevan. Informasi ini yang didapatkan dari buku atau jurnal-jurnal yang telah ada. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.